penegakan hukum menurut saya kunci, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden. Dan tentu saja bagi mereka yang melanggar hukum, ya tentu saja tidak bisa dibebaskan begitu saja. Saudara, gelombang aksi protes yang terjadi pada bulan kemerdekaan kemarin menyisakan sejumlah polemik. Pada Senin 1 September 2025, jajaran Polda Metro Jaya menangkap Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Del Pedro ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan penghasutan sejumlah pelajar untuk melakukan aksi anarkis di Jakarta. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Penangkapan Del Pedro menuai polemik, dituding sebagai bentuk menciderai demokrasi. Pemerintah pun menanggapi kritik atas penangkapan Del Pedro. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui Del Pedro di ruang tahanan. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jika ada hak dari anda itu yang terkurangi, tugas kami dijaga. Kami pun juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan supaya semuanya prosesnya adil. Dan saudara, terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan Del Pedro dan kuasa hukumnya, saya akan tanyakan langsung kepada Ma'ruf Bajamal, kuasa hukum dari Del Pedro Marhaen. Ikuti saya, saudara. Bang Ma'ruf, sejak 1 September 2025, Del Pedro ditangkap di kantor Lokataru dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, update proses hukumnya seperti apa, Bang? Ya, saat ini Del Pedro sudah ditahan ya, dia di rutan Polda Metro Jaya situ. Nah, kami dari tim advokasi untuk demokrasi mendampingi Del Pedro. Nah, terakhir update-nya juga kami sudah mengajukan proses penangguhan penahanan kepada pihak penyidik untuk kemudian penahanan Del Pedro juga ditangguhkan. Kami tahu saat ini sih sedang juga merencanakannya dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum termasuk mengajukan upaya pra-peradilan. Karena bagi kami terkait dengan prosedur dan substansi yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak tepat untuk diterapkan. Termasuk di situ ada permasalahan terkait dengan prosedur penangkapan. Karena Del Pedro ini dia tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya, langsung kemudian dilakukan penangkapan, padahal dia ini tidak sedang tertangkap tangan, sedang melakukan tindak pidana. Termasuk juga kedua, pada saat ditangkap beliau tidak dijelaskan dengan baik terkait dengan apa tuduhan-tuduhan dan pasal-pasal yang dialamatkan kepada dia. Karena kan sebelumnya tidak pernah diperiksa, kok tiba-tiba langsung ditangkap. Nah, itu kan yang juga kami sesalkan mengapa terjadi seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan substansi tuduhan maupun delik-delik yang diajukan kepada dia, itu sebenarnya tidak clear, baik dari segi waktu dan tempat di mana dia melakukan tindak pidana itu juga tidak clear. Nah, termasuk juga penggeledahan dan penyitaan yang terakhir dilakukan di kediamannya beliau. Ada barang-barang yang menurut hemat kami itu tidak relevan untuk kemudian disita atau diambil oleh penegak hukum, tapi itu juga diambil. Termasuk dalamnya ada buku dan barang-barang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tuduhan tindak pidana yang dialamatkan kepada dia. Jadi sebenarnya apa bahan yang dijadikan oleh polisi untuk menetapkan bahwa Del Pedro ini salah? Substansinya itu ada postingan dari lembaga Del Pedro, Lokataru, yang kemudian itu dijadikan substansi pertanyaan. Apakah boleh untuk saya tunjukkan? Boleh. Ini mungkin ini materi inti dari proses pemeriksaan yang kemudian dituduhkan terkait dengan pasal-pasal yang dialamatkan kepada Del Pedro. Bukan hanya soal penghasutan, ada juga terkait dengan pasal perlindungan anak maupun informasi transaksi elektronik ITE terkait dengan hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, substansinya adalah ini. Saya baca ya di sini. Berarti di sini ada kata-kata yang menuliskan bahwa Anda pelajar ingin demo. Sudah demo, kemudian di bawahnya ada tulisan lagi diancam sanksi atau sudah disanksi. Kita lawan bareng. Apakah kata-kata ini yang menjadikan bahan dari polisi untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk penghasutan tadi untuk
pasal-pasal delik hukum lainnya yang ditujukan kepada Del Pedro? Iya, justru kami sebenarnya kebingungan, Mbak Tata ya, sampai hari ini. Karena bagi kami, postingan ini tidak ada unsur-unsur atau sifat-sifat yang bisa disebutkan dia melawan hukum. Apakah dari Del Pedro melakukan mungkin menyebarkan informasi melalui direct message atau apa begitu? Tidak ada Del Pedro berkomunikasi dengan individu tertentu ya. Tentunya bukan terkait dengan lembaga dia yang lain gitu, misalkan teman-teman advokasi dia, tapi pihak lain yang kemudian itu dihasut kepada dia untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks delik material itu hubungan sebab akibat, artinya kausalitas itu harus clear. Siapa memerintahkan kepada siapa, kemudian yang dilakukan adalah sebuah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Nah, bagi kami tentunya postingan ini tidak ada unsur-unsur melawan hukum yang kemudian bisa dikatakan nih dia menghasut atau misalkan melakukan tindak pidana yang lain yang dilamatkan kepada Del Pedro. Di mana letak kemudian berita bohong yang kemudian dituduhkan kepada klien kami. Makanya dalam berbagai kesempatan kan Del Pedro sudah menyampaikan, saya tidak bersalah. Saya tetap bahwa saya tidak bersalah. Dan saya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Komando juga bersalah. Saya harap mungkin saya berkomitmen untuk mengikuti segala pemeriksaan. Dan kami juga kuasa hukumnya disebutkan untuk bertindak gentleman. Betul. Sebenarnya tanpa diingatkan untuk kami bertindak gentleman, kami sudah bertindak gentleman. Artinya sejak awal kita tidak pernah kok menghalang-halangi Del Pedro untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kita selalu juga kooperatif dengan aparat penegak hukum ketika Del Pedro diperiksa. Kami berharap Prof. Yusril itu kan representasi pemerintah lah. Kami juga paham bahwa pemerintah itu tidak bisa intervensi kasus per kasus. Tapi pemerintah punya kewenangan administratif sebenarnya untuk kemudian melakukan evaluasi, untuk kemudian melakukan pemantauan. Nah, ini yang kami dorong supaya harusnya pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana penegak hukum ini, dalam hal ini adalah kepolisian, ketika menghadapi demonstrasi itu tidak bertindak excessive use of power. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang berlebih, yang kemudian sampai dia berpotensi untuk membuat masyarakat jadi takut berdemonstrasi, masyarakat jadi takut untuk menyuarakan pendapat. Jadi kalau dikatakan dia sebagai penghasut, provokator, menurut kami itu pandangan yang keliru dan kami justru menganggap itu sebenarnya upaya pengkambing hitaman. Oke, upaya kriminalisasi? Betul, upaya pengkambing hitaman yang kemudian berujung pada kriminalisasi. Karena menurut hemat kami tidak ada pasal yang dapat dikenakan kepada Del Pedro terkait dengan peristiwa kericuhan kemarin. Oke, lantas kalau misalnya memang ini sebuah proses kriminalisasi, mengapa Del Pedro yang dibidik menurut Anda? Kami ini frontline defenders. Jadi orang yang paling depan untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau ditanya mengapa yang dijadikan sasaran adalah pihak-pihak frontline defenders ini, orang-orang terdepan melakukan pembelaan, saya khawatir adalah supaya jangan-jangan orang depannya ini yang disikat lebih dulu, kemudian supaya bilang orang-orang, ya sudah nggak usah berpendapat, kita takut nanti kemudian ditangkap, ditahan, kemudian diproses sampai dihukum pidana. Nah, ini kan yang tidak boleh kita biarkan. Di dalam pengalaman tim gabungan pencari fakta di tahun 98, para tokohnya yang terlibat memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Mandatnya sangat lemah.